rentap itu dari awal langsung ibaratkan main game tuh boss fight gitu. Lawan bos. Jadi langsung nggak ada dikasih ampun, dia langsung naik gini. Halo pahari sekalian, narai kabarnya, tabe akan paringnya. Jadi udah lama juga ya saya ndak upload video. Terakhir saya upload itu yang survei ke Entebah. Itu sekitar 2 bulan lalu. Selebihnya saya hanya posting video berupa short ataupun unboxing ya sepanjang 2 bulan ini. Nah, kali ini saya akan membahas perjalanan saya ke Bukit Rentap, yang mana pada kali ini saya ditemani Pak Hari Lando, dia juga bawa drone-nya ya. Jadi video kali ini cukup panjang ya, sekitar 25 menit lah mungkin, karena akan saya bahas detail perjalanan saya dari awal hingga sampai ke puncak Bukit Rentap, yang mana saya merasa mungkin video ini akan berguna bagi Pak Hari sekalian yang ingin naik ke Bukit Rentap, mungkin ingin tahu jalannya lewat mana dan teknis prosedurnya itu seperti apa. Oke, kita tidak perlu lagi berlama-lama, silakan langsung saja simak videonya berikut ini. Perjalanan kali ini saya mulai dengan menggunakan sepeda motor ke kota Sintang dari Nangabino, Kabupaten Maranghui atau Melawi. Karena sesampainya di Sintang, sudah ada Pak Hari Lando yang menunggu untuk sama-sama memulai perjalanan dari kota Sintang menuju ke arah Betang, Said Panjang. Dan untuk perjalanannya sendiri, bervariasi dari jalan utama yang didominasi oleh aspal dan kerikil pada bagian jalan yang masih dalam tahap perbaikan. Dan ketika sudah mulai masuk ke jalan arah Betang Said Panjang, jalanannya didominasi oleh jalan tanah yang masih dalam tahap perbaikan dan juga akibat intensitas hujan yang tinggi. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam dari kota Sintang, maka sampailah kami ke Betang Said Panjang untuk meminta izin ke Bapak Kepala Dusun sebelum melanjutkan pendakian ke arah Bukit Rentap. Ya, halo Wak. Kita udah sampai di checkpoint. Cuman jauh dari perkiraan. Kita kira dari Sintang cuman 1 jam, ternyata 2 jam lebih Ke Bukit Rentap. Bagi kawan-kawan yang mau naik ke Rentap, jangan lupa izin dulu ke Betang Said Panjang ya, ke Kepala Dusun, baru naik ke atas. Nah, jadi kalau udah izin, nah bolehlah naik ke atas. Di simpang tadi tuh, yang ada gerbang Betang. Siap, siap. Oke, kita lanjut ya. Siap. Siap kok, Wak? Siap. Oke. Gelap kita dua nih. Baik. Bro. Ya guys, karena tadi kita mulai perjalanan dari Sintang udah jam 4. Jadi, setengah 5. Jadi kita muncak udah kemalaman. Kita summit malam guys. Untuk trek sih ya kayak hutan-hutan Kalimantan pada umumnya lah. Banyak kayu-kayu besar. Kira datar. Rupanya makin ke atas gini semua. Aduh. Enggak apalah. Pelan-pelan kita, napas pendek. Lah. Gila dari bawah sih. Wah. Ini naik terus. Memang enggak dikasih level rendah, langsung Muncak ini. Ini terinting level 2. cara tinggi dari terinting 369 mdpl. 600. Ini 600 mdpl. Sebenarnya enggak tinggi, tapi tahulah jalan kita di pulau kita nih dengan kondisi tanah, vegetasi tumbuhan yang, ayo kita coba pelan-pelan. Ya.
Dari sini masih terdengar ya suara kendaraan karena tidak jauh dari jalan besar. Lihat, sampai merangkak. Lumayan sulit, Joy. Kan. Tua. Stralo. Oke, lanjut. Sepertinya di depan ada air terjun, guys. Ada himbauan, guys. Jangan tinggalkan apapun kecuali jejak. Oke, Joy. Di pos 1 ini terdapat sumber air berupa air terjun kecil yang mana kami berhenti sebentar untuk mengambil napas dan juga minum tentunya. Dan di sini juga bisa untuk mengambil air atau kalau tidak sempat bisa di air terjun di pos yang satunya lagi, yakni di pos 2. Udah sampai pos 3. Udah Kita di pos 3, Bung. 2 jam perjalanan ya, Wak? Kita pelan kali ini karena pertama udah malam, nggak tahu juga jalur kan. Kedua memang nggak ngira juga, nggak tahu jalan juga, ditambah nggak tahu medan. Jadi ya cukup nggak sih sesat, ada segala pelang lah. Sini ada pelang ya. Kalau Bentar, jalan nggak kelihatan ya. Oh. kelihatan. Ini bentar loh, Pak. Mana? Pos 3. Lumayan. Dari pos 2 sampai ke pos 3 sekitar 45 menit ya, Pak? Sebenarnya nggak jauh, kita 150 meter lah. Ah, Tapi karena kami memang pelan jalannya. lumayan ya. Yuk kita. Lanjut lagi. Ini yang bikin berat. Oh, air siap. Halo, guys. Awak. Kita ada di ketinggian 500. Belum, Pak. 418 mdpl. 18 mdpl tidak terlalu tinggi, tapi tadi juga tidak gimana muka aku nih. Halo. Tidak kelihatan ya? Bener. Benar. Oh nih. Ya kita di ketinggian 418 mdpl. Tadi juga tidak sempat melihat apa perkiraan cuaca, rupanya sepertinya ada sedikit angin bisa didengar di sebelah sana. Kalian bisa dengar sendiri tadi. Nampaknya kami doakan kehujanan. Nampaknya akan Semoga kehujanan. lancar. Semoga tidak ya. Hmm. Anginnya lumayan ngeri, boy. Bisa. Tadi kuat, belum sempat direkam. Ini udah agak turun. Semoga makin turun lah. Itu di sebelah sana itu. Anginnya wow, keren. Nah, coba dengar betul. Nah. Direkam sana. Bisa kedengaran. Pindahkan untuk kamera depan. Ya, tay. Mana lanjut? Boleh. Daripada kita terjebak di sini. Lanjut. Tahu spare lo. Gimana, Pak? Mantap. Buka. Hah? Kita udah di puncak ya sebenarnya. Tapi ini masih banyak resam. Kayaknya nggak pernah dibersihkan lagi sih. Belum di atas sih kayaknya nih. Kita lanjut lagi lah. Lanjut, Pak. Wih, bale. Tidak bisa nih. Ya tahu ngerekam. Akhirnya
Sampai juga di puncak. Oke, sip. Kita sudah datang tadi, sempat buat tenda-tenda seadanya saja karena persiapan kurang matang, dan judulnya pun ini trip modal nekat jilid 2. Jadi ya seadanya saja. Memang nekat. Memang nekat. Sekarang kita sudah sampai Tapi lebih ke bodoh sih. sekarang kita sudah sampai di puncak Bukit Rentap. Lagi masak dulu. Ya, masak kopi kita. Ya, kali ini ditemani oleh Wak Jos. Yang sesama nekat. Lebih ke bodoh sih sebenarnya kita kan. Wak Jos. Tenda ada, padahal tempat nyewa tenda tuh ada ya tadi itu. Tapi memang lagaknya yang besar. Karena kami pikir udahlah pakai flysheet seadanya kan. Nggak tahu cuaca macam ini. Semoga kita nggak kehujanan. Siap. Amin. Oke. Jangan ditiru kawan-kawan. Ini ya kalau kawan-kawan misalnya ada ikut ingin lakukan summit atau lain sebagainya, persiapan itu harus matang. Jangan sampai nanti ada apa-apa menyusahkan orang lain seperti itu. Jangan ditiru seperti ini. Tapi ini jadi pelajaran ya. Siap. Trip modal nekat. Modal nekat ya judulnya. Nah, orang ini nih kalau dia lapar, mie-nya nak dimasak, segala kayu ini dikunyahnya, itulah yang leteh kita tuh. Oke, kita makan dulu ya. Memang udah lapar lah. Kopi. Mendaki itu bukan tentang seberapa jauh langkah kaki, tetapi tentang seberapa banyak cerita yang terjejak dalam tiap ayunannya. Mendaki itu juga bukan soal tingginya jengkal tangan menyentuh tiang cakrawala, tapi tentang kepuasan raga dan jiwa ini. Karena hidup setelah ini mungkin tidak pasti. Tetapi kenangan cerita dan tiap tetes keringat kepuasan akan tiap perjalanan akan kita kenang sampai mati. Selamat siang. Karena hari ini menunjukkan jam 10.56, hampir jam 11 ya. Dimana kondisi seperti di awal lagi, kami mendaki berdua. Tadi malam juga ada rombongan lain datang, tapi mereka udah pulang duluan. Mereka datang jam berapa tadi malam? 10 ya? Ya, jam setengah 11. Setengah 11, tapi mereka awal pagi tadi udah kemas pulang. Sementara kami masih mencoba menunggu kabut ini karena mau ngerekam Bukit Lam di sini. Jadi mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Siapa tahu Pak Hari Lando ini ada sepatah kata. Waktu dan tempat kami persilakan. Mantap. Formal. Nggak harus formal benar, ya kan? Jadi kita kemarin ngelewatin berapa pos, Wak? 4 tambah I love you 5. Yang terakhir tuh I love you. Jadi kalau udah sampai I love you berarti udah di puncak. Udah di puncak. Ada tulisannya. Ada di foto nggak kemarin? Nanti lah pulang kita rekam ya. Kita pulang. Jadi dari bawah itu naik kita, air terakhir di pos berapa, Wak? Pos 2? 3. Pos 2 ya? 2 atau 3? 2, Wak? 2. Jadi kalau teman-teman mau naik ke puncak Bukit Rentap, di pos 2 harus sudah mengambil air. Nih, minimal bawa itulah can Bawa atau can. apa, karena di atas ini itu udah tidak ada air. Ya itulah istilahnya untuk persiapan air. Persiapan teman-teman. Jadi kalau mau naik ke sini
bawa wadah untuk tempat air lah paling tidak, karena di atas ini kami sudah jalan-jalan sih tapi tidak menemukan sumber air. Jadi agar tidak kehausan dan kekurangan air, lebih baik dipersiapkan dari pos 2 atau dari rumah. Untuk trek sendiri Wak, gimana Wak? Trek waktu ke Terinting gimana rasanya? Gimana apa bedanya? Mungkin dari Terinting gimana? Trek Terinting Terinting dia sedikit menipu di awal ya, jadi dia landai gitu kan, datar sampai ke bukit kedua itu masih dia, itu hanya naik sedikit sampai ke tingkat satunya sampai ke 5 baru dia naik gini. Nah kalau di Rentap itu dari awal langsung ibaratkan main game tuh boss fight gitu, lawan bos. Jadi langsung tidak ada dikasih ampun, dia langsung naik gini. Justru di akhirnya tadi di sekitar dah 60% lah dari pendakian, nah, baru dia agak landai, itu pun karena kita udah lewat punggung bukitnya Wak. Ya. Dia ada 2 dia puncaknya. Kalau yang di sana tuh tertutup pepohonan. Tertutup pepohonan, maka kita harus jalan ke arah kanan lah kalau kita nah di sininya yang di 619 NDPL-nya itu di sana, di sebelah tadi di video drone yang orbital itu tadi. Kalau yang tempat kami ini mungkin di 600 berapa lah ya, 617 selisih 2 meter gitulah, semeter lebih lah, lebih tinggi di sana. Jadi gitu pengalamannya Pak. Ya mantap sih, mantap ya, mantap. Untuk jadi pendaki pemula lumayan lah 619 mdpl. Sebenarnya dia kalau awal-awal, kalau kami ini kan informasinya hanya lihat dari media sosial ya, jadi pada awalnya kami kira itu ya tidak begitu menantang, paling jalan sedikit naik sampai, ternyata tidak seperti itu, cukup sulit juga dia medannya itu cukup sulit juga. Maksudnya kalau nggak hafal lagi kan, kemudian untuk bawaan ya tergantung kita masing-masing sih. Kalau kira-kira memang nggak mampu, seperti saya kurang mampu itu manjat, ya bawalah yang esensial ya gitu, yang benar-benar diperlukan. Nggak perlulah kita bawa segala panci kuali apa kan, macam orang nih ada bawa kampas motor nih siapa nih. Jadi siapa nih? Ini enggak tahu pendaki. Kampas motor bisa sampai di puncak nih. Boleh. Memang. Karena awalnya kita pikir muncaknya cuma sejam ya. Warga bilang sejam. Warga di bawah kita tanya katanya cuman, kami biasa di atas dulu sih berladang, dia bilang. Biasa sampai di atas yang landai itu sejam aja dari bawah. Sekali kita jalan. Kami start jam 6. Kami start jam 6 ya. Jam 6 malam sampai di puncak jam 9. 9.45 lah dia. Jam 9.45, hampir jam 10. Itu karena malam juga sih, karena malam dan memang kami banyak berhenti sih. Memang enggak terlalu maksa juga lah naik, maksa gitu cepat sampai. Jadi memang puncaknya santai, slow gitu. Santuy ya, enggak begitu maksa. Jadi pesan untuk teman-teman, jangan tiru kami muncak malam-malam. Ya. Sebaiknya muncak pada siang hari atau sore hari pada saat masih beruang helm. Kemudian masih juga terang. Tempat terutama untuk tidurnya ya, kalau bisa memang tenda gitu kan. Kan penyewaan tenda banyak juga di Sintang ini kan. Jadi janganlah pakai tenda darurat seperti ini. Nggak masalah sih kalau kawan-kawan memang hanya punya tenda darurat, cuma ya risikonya seperti kami tadi malam itu lumayan kuat angin, karena nggak juga melihat ke cuaca ya, nggak melihat ke perkiraan cuaca, dan ternyata untungnya hujannya tidak begitu deras, hanya anginnya yang cukup kuat. Ya kalau tadi malam lepas bivak nih selesai lah kami dua. Dan hujan juga semalam ya. Hujan. Tapi untungnya nggak tembus. Walaupun ini sebenarnya hanya rainproof ya. Ini bukan rainproof, ini hanya semacam water repellent ya. Jadi air itu hanya lewat. Jadi sebenarnya nggak terlalu rainproof ini. Tapi tadi malam sih nggak terlalu tembus lah kan Pak? Ya enggak. Masih aman-aman. Untuk jalannya sendiri Pak, mungkin oke lah kan, kalau teman-teman dari luar Kabupaten Sintang itu anggaplah dari Sintang gitu. Kalau dari Sintang itu lihat mana? Dari Sintang kita menuju ke Bukit Kelam dulu, ke Lingkar Kelam, habis itu masuk ke gerbang.
Gerbang mana tuh? Gerbang Lingkar Kelam. Ke arah Belok Zaid ya? kiri ya. Kita kalau teman-teman ingin pergi ke sini, tanya aja arah ke Inside Panjang. Iya. Nah, tanya arah ke Inside Panjang, nanti akan diarahkan oleh warga. Setelah masuk di lintas Kelam itu kan, nanti sampai di Desa Merpak. Nah, Desa Merpak, nanti belok kiri lagi. Belok kiri baru masuk ke arah Inside Panjang. Terus untuk teman-teman yang ingin ke sini, sebelum ke Muncak harus Izin dulu ke Harus Betang, izin dulu Said ke- Panjang, ke kepala dusun. ke kepala Siapa dusun, Pak? Nah, Pak Limbay. Pak Limbay. Jadi Limbay. izin dengan beliau dulu. Jadi supaya karena ini kan istilahnya hutan lokasi kawasan hutan adat juga ya. Hutan Jadi adat. apa namanya harus menghormati adat istiadat terutama di daerah ini dihuni oleh subsuku Desa ya Pak. Iya, Subsuku Dayak Desa, Rumpun Dayak Ibanik. Jadi seperti itu. Jadi orang Desa gitu. Ya, Dan mereka basisnya kalau di daerah saya Panjang nih ya di Rumah Betang itu. Jadi kalau seandainya mau naik itu izin dulu ke Betang, ke bapaknya. Kebetulan kita tadi malam tidak bertemu ya Pak. Wah, anunya bapaknya lagi ke ladang. Lagi ke ladang. Nah, lagi ke Langkauma kata orang di sini. Jadi kita izin ke anaknya saja. Jadi mereka sebelum pulang dari Umo atau Uma tuh, jadi kita hanya ketemu anaknya tapi ya langsung naik aja kan katanya ikuti jak pelangnya. Memang di bawah Ada. ada pelangnya gitu. Jadi teman-teman kalau muncak ke sini lihat-lihat pelang aja, banyak himbauan, Himbauan. banyak juga pelang arah penunjuk jalan. Ya. Kalau kawan-kawan udah ketemu pelang yang ada tulisan sebelum memuncak izin dulu ke Inside Panjang, nah lewat situlah dia yang di jalur sebelah kiri ya Pak ya, kan Ya, ada dua sebelah tuh, kiri, dia ya. di kirinya lurus ya, nanti ikut ya panah tuh, apa ada panah-panahnya pos 1 belok sini itu lengkap. Nah kalau misalnya di setelah pos 4 sebelum I love you ya Pak kan, Ya. sebelum pos I love you itu di pos 4 kawan-kawan pasti akan sedikit kebingungan karena nggak tahu lah ya kalau yang pas pengalaman kami kemarin itu karena mungkin juga jarang ada yang muncak, jadi jalannya itu udah tertutup lalang. Jadi mungkin kawan-kawan ikuti aja, jangan lihat lalangnya, jangan lihat kata kami bilang tuh sitonnya, jangan lihat Ya. sitonnya, jangan lihat dia tuh lebat, lihat jalan yang bawahnya. Kalau ada sisa rohkun penyaran atau Betul, sisa betul. mereka jalan, ikut aja itu. Lalang atasnya atau anak itu memang siton dia. Ya, walaupun lebat atasnya, yang penting kita ikutin jalan bawahnya. Nah, gitu Karena sudah lama tidak didaki, sepertinya tidak dibersihkan jalannya ya, Pak. Jadi gimana, Pak? Next. Nah, Kemana kalau kita? untuk next mungkin di dekat sini ya. Selain dia seperti apa Pak? Kalau yang di Jawa tuh Pak, yang 3S. 3S itu. Sumbing, Sindoro, sama apa satunya? Mungkin bisa komen di bawah ya. Ya. Karena untuk di sini juga punya yang mirip gitu. Ya. Jadi apa Pak? Kelam apa tengah tuh? Kelam, Nyut, Luit, ya. Rentap. Rentap. Dia jadi benernya 3 ya Pak ya. Iya. Apa 3 itu tuh seperti 3S yang di Jawa itu tadi. Jadi mungkin itu saja Pak Hari sekalian, ada tambahan untuk dari Pak Hari Lando? Ya, terus dukung channel kita ya. Ya, supaya kita bisa traveling ke tempat-tempat lainnya. Mungkin itu saja sampai nutup. Oke, terima kasih semuanya. Tabe akan paringa, tabe dah tomatong barum. Bye bye. See you again in the next video. Oke. Gimana kita, Pak? Udah mau sampai ke bawah. Berapa menit? Mungkin 15 menit lah. Enggak, dari tas tadi itu. Medannya, Wak, enggak kelihatan tadi malam, Wak. Mana Pak yang santai aja kita doa tadi malam tuh. Sekali nengok hari inilah. Tuh. Kita coba turun ya, Pak. Oke, siap. Wih, nyan. Inilah jalan yang merayap tadi malam tuh.